Hai guys, perkenalkan aku Teddy NIM 063. Hai, aku Claudia, NIM 65. Aku dia, NIM 66. Halo, aku Rahadin NIM 068. Aku Ripka, NIM 70. Halo, aku Dana NIM 73. Aku Winda, NIM 075. Hai, nama aku Gap, NIM 80. Hai, aku Intan, NIM 81. Halo, aku Marcella Yolanda, NIM 99. Halo, friend. Hai. Kalian lagi apa? Kalian lagi diskusi apa? Kemarin. Kamu tahu nggak sih yang ini? Belum. Kita buat sekarang aja, Pak. Boleh. Oh, HPLC detektor fluorescence obat dalam darah. Apa sih HPLC detektor fluorescence itu? Iya, apa ya? Kok kayaknya aku baru lihat ini sih. Jadi, HPLC detektor fluorescence obat dalam darah itu HPLC fluorescence merupakan metode yang menggabungkan kromatografi cair kinerja tinggi atau APLC dengan deteksi fluoresensi yang dimana pemanfaatannya itu untuk menganalisis sebuah sampel atau analit. Nah, deteksi fluoresensi ini adalah alternatif yang kuat untuk detektor ultraviolet pada beberapa senyawa. Oleh karena itu, deteksi fluoresensi ini sekarang ditunjuk sebagai metode analisis resmi untuk komponen di berbagai industri, terutama ketika analit memiliki sedikit absorbansi UV dan khususnya pada bidang kita itu sendiri, industri farmasi, di mana deteksi fluoresensi ini dikombinasikan dengan HPLC untuk kontrol kualitas farmasi di unit produksi kemoterapi rumah sakit. Nah, salah satu manfaat dari metode ini yaitu penetapan kadar pada obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit seperti obat-obatan untuk pasien epilepsi. Nah, metode ini digunakan untuk analisis yang menuntut sensitivitas tinggi dan selektivitas tinggi, terutama dengan sampel atau analit yang mengandung pengotor tingkat tinggi. Nah, fluorescence analit dipengaruhi oleh struktur molekul analit serta kondisi kromatografi dan suhu kolom yang menyebabkan pengkondisian terhadap analit kolom sangat perlu diperhatikan dalam pengujian menggunakan HPLC fluorescence. Terus analitnya apa ya? Kok bisa dideteksi? Emang strukturnya gimana? Terus penetapan kadarnya buat apa? Kok pakai metode ini sih? Terus langkah kerjanya gimana? Oke, tenang. Jadi kalian ikut aku aja, nanti ada temanku yang jelasin pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyain. Jadi yuk berangkat. Oke. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar sama-sama tentang HPLC detektor fluorescence obat dalam darah dengan mengacu pada jurnal yang berjudul Simple and Rapid Validated HPLC Fluorescence Determination of Parent Panel in the Plasma of Patients with Epilepsy. Yuk disimak! Nah teman-teman, jadi analit yang digunakan di sini adalah peran panel. Peran panel ini disetujui oleh FDA sebagai agen tambahan untuk pengobatan kejang onset parsial atau POS dengan atau tanpa generalisasi sekunder pada pasien dengan epilepsi setidaknya 12 tahun pada tahun 2012 dan disetujui untuk indikasi kedua berupa kejang tonik-klonik umum primer atau PGTC pada pasien dengan epilepsi yang setidaknya berusia 12 tahun pada tahun 2015. Nah teman-teman, peran panel atau 2,2-okso-1-penil-5-pyridin 2YL 1,2 dihidropyridin 3YL benzonitrilhidrat adalah antagonis selektif non-kompetitif baru pada reseptor glutamat postsinaptik ionotropik alpha amino 3 hidroksi 5 metil 4 isozazolopoprionic acid atau AMPA. Antagonisme reseptor AMPA dapat menyebabkan berkurangnya stimulasi berlebihan dan juga efek antikonvulsan, serta menghambat generasi dan juga penyebaran kejang. Selain itu, antagonis reseptor AMPA ini dapat mencegah kematian neuronal. Peran panel dibagi menjadi 4. Yang pertama ada absorpsi.
Administrasi perampanel menghasilkan penyerapan yang cepat dan juga menyeluruh dengan first pass metabolisme yang dapat diabaikan. Waktu rata-rata untuk mencapai konsentrasi puncak itu bervariasi loh, antara setengah hingga 2,5 jam puasa, yaitu tertunda 2 hingga 3 jam saat dikonsumsi dengan makanan. Konsentrasi plasma puncak dicapai dalam waktu sekitar 1 jam, yaitu menurun sebesar 40% bila bersama dengan makanan. Namun, tingkat penyerapan tidak terpengaruh oleh makanan. Perampanel dibagi menjadi 4. Yang kedua ada yang pertama, distribusi. perampanel atau Vkompa sekitar 95% hingga 96% terikat protein dalam kisaran konsentrasi 20 nanogram per mililiter hingga 2000 nanogram per mililiter. Yang ketiga ada metabolisme. Dimediasi oleh sitokrom P450CYP, 3A4/5, CYP1A2, dan CYP2B6, perampanel dimetabolisme secara ekstensif melalui oksidasi diikuti oleh glukuronidasi. Pemberian perampanel berlabel radioaktif menghasilkan sekitar 30% dan 70% metabolit oksidatif dan terkonjugasi ditemukan dalam urin dan juga feses. Yang terakhir ada eliminasi. Waktu paru perampanel adalah sekitar 105 jam pada pasien yang tidak menggunakan obat anti-epilepsi yang menginduksi enzim secara bersamaan, memungkinkan steady state dicapai dalam 2 hingga 3 minggu. Tingkat clearance untuk pria dewasa yaitu 0,730 liter per jam dan untuk wanita 0,605 liter per jam, serupa dengan pasien berusia kurang dari 18 tahun yaitu 0,787 liter per jam. Nah, sekarang kita akan melihat sifat fisikokimia analit atau perampanel. Untuk nama IUPAC-nya sebagai berikut. Kemudian untuk rumus molekulnya C23H15N3O. Untuk bobot molekulnya sendiri 349,4 gram per mol. Sedangkan untuk bentuk hidratnya itu memiliki berat molekul 362,9 gram per mol. Perampanel ini adalah akiral tanpa pusat optik. Nah, sekarang kita akan melihat sifat fisikokimia hingga putih kekuningan yang mudah larut dalam N-metilpirolidon, agar sukar larut dalam asetonitril dan aseton, sukar larut dalam metanol, etanol terdehidrasi dan etil asetat, kemudian sangat sukar larut dalam 1-oktanol dan dietil eter, dan praktis tidak larut dalam heptana dan air. Nah, berikut merupakan struktur obat perampanel atau analit dalam bentuk 2 dimensi dan konformer 3 dimensinya. Kemudian syarat agar terdeteksi detektor fluoresens adalah molekul harus bisa berfluoresensi atau memiliki gugus fluoropor. Nah, fluoropor ini adalah komponen dalam molekul yang menyebabkan molekul dapat berfluoresensi. Biasanya, fluoropor merupakan cincin aromatik yang terkandung dalam suatu molekul. Pada struktur perampanel di atas, fluoropor ditunjukkan oleh lingkaran merah, yaitu cincin aromatik heterosiklik dan aromatik hidrokarbon dengan beberapa ikatan rangkap atau ikatan pi yang menyusunnya, sehingga perampanel memiliki fluoropor dan dapat berfluoresensi. Oleh karena itu, perampanel dapat dideteksi menggunakan detektor fluoresens. Kemudian, perampanel ini bersifat polar, sehingga sistem kromatografi yang digunakan adalah reverse phase, yaitu fase diamnya bersifat non-polar dibandingkan fase gerak yang merupakan pelarut polar. Pada penelitian yang kami acu menggunakan fase diam reverse phase atau non-polar kinetex PFP, pentafluoropenil propil, dan fase gerak yang bersifat polar dengan campuran buffer asetat asetonitril 40:60 volume per volume. Nah, pentingnya senyawa tersebut dilakukan penetapan kadar adalah untuk menggabungkan spesifisitas deteksi fluoresensi yang tinggi dengan metode pretreatment yang mudah dan sederhana yang bertujuan untuk diaplikasikan dalam menentukan TDM parampanel pada plasma darah, sehingga kadar tunak dari PER dapat dilihat pada jumlah dosis tertentu dan mengoptimasi regimen parampanel pada pasien. Nah, selain itu juga, PER merupakan antagonis reseptor alpha-amino trihidroksi pentametil tetraisosazol propionisacid non-kompetitif selektif yang disetujui untuk pengobatan tambahan pada pasien dengan epilepsi vokal dan umumnya berusia lebih dari 12 tahun.
90% di metabolisme melalui sitokrom B450CYP3A4-5 dan asupan obat anti-epilepsi yang menginduksi enzim secara bersamaan, seperti karbamazepin, penitoin, dan juga oxarbazepin, yang secara signifikan dapat mengurangi hingga 50-60% PER plasma konsentrasi. Selain itu juga, Nah, sekarang kita akan masuk ke pemilihan metode analisis dan alasannya. Jadi, metode HPLC fluoresensi secara khusus sudah banyak digunakan di berbagai bidang, salah satunya kefarmasian, di mana salah satu kegiatan yang menggunakan HPLC-F di bidang farmasi ialah penggunaan deteksi fluoresensi yang dikombinasikan dengan HPLC untuk kontrol kualitas farmasi di unit produksi kemoterapi rumah sakit. Detektor fluoresensi ini memiliki keunggulan berupa sensitivitas yang tinggi, selektivitas yang tinggi, dan pengaturan suhu, sehingga secara negatif tidak mempengaruhi akurasi dalam analisis. Selanjutnya, pada gambar tersebut menunjukkan perbandingan intensitas puncak deteksi pada suhu 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius, dengan intensitas puncak lebih dari 10% untuk setiap senyawa pada suhu sel yang lebih tinggi, yang artinya dengan mempertahankan suhu sel secara konstan, intensitas puncak, deteksi, dan sensitivitas, maka tidak akan terganggu jika ruangan berubah selama rangkaian yang akan dijalankan. Selain itu, metode ini juga menggabungkan spesifisitas deteksi fluoresensi yang tinggi dengan pretreatment yang sangat sederhana dan cepat, dan sangat spesifik untuk bioanalisis penentuan perampanel atau PER dalam plasma manusia oleh HPLC-F ditambah dengan langkah deproteinisasi tunggal yang dapat menawarkan keuntungan yang nyata dibandingkan metode yang sudah ada dalam hal kesederhanaan, kecepatan, dan membantu dalam pengaturan TDM atau Therapeutic Drug Monitoring. Pada skema instrumentasi, pertama-tama plasma obat beku untuk persiapan kalibrator dan sampel kontrol kualitas diperoleh dari bank darah Rumah Sakit Magyar Bologna yang disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius dan dicairkan pada suhu kamar sebelum digunakan. Selanjutnya, untuk kondisi instrumentasi dan kromatografi, sistem HPLC yang digunakan adalah seri 2000 Perkin-Elmer yang digabungkan dengan detektor fluoresensi seri 2000 yang diatur pada panjang gelombang, eksitasi dan emisinya masing-masing 290 dan 430 nanometer. Kemudian untuk pemisahan kromatografi diperoleh dengan Kinetex PFP 2,6 mikrometer dengan kolom ID 100 x 4,6 mm yang dilindungi oleh Precolumn 4 x 3 mm dan fase gerak yang digunakan adalah campuran buffer natrium asetat yang disaring dengan filter membran ukuran 0,2 mikrometer dan asetonitril. Lalu untuk laju alirnya ditetapkan pada 0,8 ml per menit. Selanjutnya, untuk kondisi instrumentasi dan kromatografi, sistem HPLC yang digunakan adalah seri 2000 Perkin-Elmer yang digabungkan dengan detektor fluoresensi seri 2000 yang diatur pada panjang gelombang, eksitasi dan emisinya masing-masing 290 dan 430 nanometer. Kemudian untuk pemisahan kromatografi diperoleh dengan Kinetex PFP 2,6 mikrometer dengan kolom ID 100 x 4,6 mm yang dilindungi oleh Precolumn 4 x 3 mm dan fase gerak yang digunakan adalah campuran buffer natrium asetat yang disaring dengan filter membran ukuran 0,2 mikrometer dan asetonitril. Lalu untuk laju alirnya ditetapkan pada 0,8 ml per menit. Selanjutnya, pada tahap preparasi, pertama-tama larutan stok konsentrasi 1 mg per mililiter dan pengenceran berikutnya 10 mikrogram per mililiter dan 1 mikrogram per mililiter larutan kerja dari PR dibuat dengan melarutkan standar murni dalam etanol. Larutan standar internal konsentrasi 1 mg per mililiter dibuat dengan melarutkan 10 mg mirtazapin dalam asetonitril. Selanjutnya, untuk kalibrator plasma disiapkan pada seri konsentrasi akhir 20, 40, 100, 200, 400, dan 1000 nanogram per mililiter dengan membubuhi 200 mikroliter alikuat plasma yang dikumpulkan dengan volume larutan kerja yang sesuai, dengan konsentrasi 10 mikrogram per mililiter dan 1 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, sampel QC untuk validasi metode disiapkan juga untuk menghasilkan 3 konsentrasi,
yaitu yang pertama untuk konsentrasi bawah yaitu 20 nanogram per mililiter, konsentrasi sedang yaitu 100 nanogram per mililiter, dan konsentrasi yang tinggi yaitu 1000 nanogram per mililiter. Kemudian satu set sampel QC juga disiapkan pada konsentrasi 2000 nanogram per mililiter untuk evaluasi integritas pengenceran. Kalibrator dan sampel QC baru disiapkan untuk setiap batch. Selanjutnya, untuk pemrosesan sampel darah vena sebanyak 5 ml diambil pada jam 8 pagi setelah menelan dosis PR sebelum tidur sekali sehari dari pasien rawat jalan yang menerima terapi PR kronis selama lebih dari 1 bulan dan menghadiri kunjungi rutin mereka untuk diam dari obat AED lainnya. Selanjutnya, sampel darah dipindahkan ke tabung heparinazid 8 IU heparin per mililiter darah, lalu disentrifugasi pada 1500 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian, aliquot plasma sebanyak 500 mikroliter dipisahkan, lalu dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan disimpan pada suhu minus 20 derajat untuk analisis PR. Spesimen plasma sebanyak 250 mikroliter dideproteinisasi dengan penambahan 750 mikroliter asetonitril yang dibubuhi IS dengan konsentrasi 10 mikrogram per mililiter, lalu divortex selama 30 detik dan setelah itu disentrifugasi pada 1500 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu supernatan disaring dengan filter membran dengan ukuran 0,22 mikrometer. Lalu 2 mikroliter lapisan atas yang bersih disuntikan ke dalam sistem kromatografi. Selanjutnya pada tahap validasi metode. Metode ini divalidasi untuk selektivitas, sensitivitas, linearitas, integritas pengenceran, pemulihan, stabilitas, presisi, dan akurasinya. Dari kesimpulan dari analisnya menggunakan parampanel. Nah, itu tuh obat tambahan untuk pengobatan kejang onset parasial dan tonik kolonik. Nah, itu tuh digunakan untuk pasien epilepsi dengan mekanisme antagonisme AMPA. Nah terus buat strukturnya nih, jadi di perampanelnya itu ada fluoropor berupa cincin aromatik heterosiklik dan hidrokarbon. Jadi bisa dideteksi sama detektor fluoresens. Kemudian untuk pentingnya penetapan kadarnya itu karena parampanel ini memiliki indeks terapi yang sempit serta sering digunakan dengan obat anti epilepsi yang lain. Jadi nanti tuh dia menyebabkan reaksi penurunan konsentrasi plasma parampanel. Jadi perlu untuk menetapkan terapi drug monitoringnya karena pada plasma darah dan optimasi regimen parampanel. Terus tadi kenapa pilih metode ini? Karena metode HPLC detektor fluoresens ini memiliki sensitivitas, selektivitas, spesifitas yang tinggi. Metode ini juga sederhana dan sangat spesifik untuk dianalisis analitika perampanel itu. Kemudian metode ini juga cepat dan memiliki transferabilitas ke pengaturan terapeutik drug. Oh, jadi untuk langkah kerjanya itu rupanya seperti tadi ya. Terus untuk instrumentasinya yang aku catat, sistem APLC-nya itu digabungkan dengan detektor fluoresensi, kemudian dideteksi pada panjang gelombang, eksitasi dan emisi masing-masing 290 dan 430 nanometer. Kemudian untuk fase diamnya yang digunakan itu Kinetex PFT, dan fase gerak yang digunakan itu campuran motor asetat asetonitrin 40:60 dengan perbandingan volume per volume. Kemudian laju alirnya itu 0,8 mili per menit. Kalau aku udah paham. Kalau teman-teman udah paham belum? Paham. Kalian udah pada paham semua kan dari yang disampaikan tadi? Buat teman-teman yang di sana gimana? Udah paham belum? Nah, gitu teman-teman. Guys, ini guys. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya. Bye.
Thank you.